Assalamualaikum, hari ini kita akan membuat wadai sari pengantin kue khas Kalimantan Selatan, dimana kue ini terdiri dari 3 lapisan, yaitu merah, kuning, hijau. Ini bahan-bahannya, untuk lebih lengkapnya nanti dicek di deskripsi box. Pertama-tama kita siapkan dahulu loyang ukuran 22 cm. Aku memakai loyang yang bulat. Kemudian masukkan ke dalam panci kukusan, dan panci kukusan tersebut kita panaskan terlebih dahulu. Sembari menunggu kukusan panas, mari kita membuat adonan. Terlebih dahulu panaskan santan 1000 ml. Aduk-aduk santan agar tidak pecah. Cukup santan sampai panas, tidak perlu sampai mendidih. Kemudian matikan api. Setelah itu kita membuat adonan bawah. Masukkan telur, kemudian 10 sendok makan gula pasir atau setara dengan 150 gram. Kemudian masukkan tepung beras 5 sendok makan, tepung terigu 5 sendok makan, kemudian 1/4 sendok teh garam, dan aduk sebentar. Kemudian masukkan air jus pandan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Ini air jus pandannya aku beri pasta pandan sedikit agar warna hijaunya lebih keluar. Bagi yang tidak suka pasta pandan boleh di skip, tapi jus pandannya mungkin pandannya lebih diperbanyak. Kemudian masukkan santan panas 350 ml. Aduk-aduk agar tercampur rata. Kemudian adonan yang sudah tercampur seperti ini disaring agar tepung yang menggerindil hancur. Nah, ini banyak banget tepung yang menggerindil. Aku hancurkan dahulu agar takaran tepungnya tidak kurang. Setelah adonan disaring, masukkan adonan lapisan bawah ke dalam loyang di dalam panci kukusan. Masukkan seperti ini. Kemudian tutup panci, kukus selama 20 menit atau sampai mengeras. Sembari menunggu lapisan bawah matang, kita membuat lapisan tengah. Pertama, masukkan 10 sendok makan gula pasir atau setara 150 gram. Kemudian 5 sendok makan tepung beras atau 50 gram. Kemudian 5 sendok makan tepung terigu atau 50 gram tepung terigu. Kemudian 1/4 sendok teh garam dan 1/4 vanili bubuk. Kemudian aduk-aduk agar tercampur rata. Kemudian masukkan 550 ml santan panas. Ini aku masukkan bertahap dahulu.
Setelah adonan tercampur, aku masukkan 1 saset kental manis. Ini mereknya bebas ya, aku kebetulan pakai cap enak. Aduk sebentar, kemudian sisihkan adonan. Kemudian ambil 1 wadah lagi dan pecahkan 3 butir telur. Kemudian kocok lepas telur tersebut. Kemudian telur yang telah dikocok masukkan ke dalam adonan secara perlahan. Kemudian kembali diaduk agar adonan menyatu dengan telur. Setelah itu beri pewarna kuning agar kuning telurnya lebih kuat. Kemudian saring kembali adonan lapisan tengah. Pastikan tidak ada tepung yang menggerindil. Nah, ini adonan lapisan bawahnya sudah set. Kemudian ini cara mencek set atau tidak. Kemudian ini lapisan timpa dengan lapisan tengah. Timpa perlahan menggunakan sendok sayur atau centong sayur agar lapisan tetap kokoh. Lapisan bawah tetap kokoh. Mesti sabar. Setelah habis, tutup kembali, kukus selama 15 menit atau sampai mengeras. Setelah itu kita membuat adonan atau lapisan atas. Masukkan 10 sendok makan tepung beras. Kemudian 2 sendok makan gula pasir, 3/4 sendok teh garam, dan kental manis 1 saset. Kemudian aku campurkan dengan 100 ml santan panas. Aduk perlahan agar tercampur rata. Setelah tercampur, kemudian masukkan santan dingin 400 ml. Setelah itu beri pewarna merah secukupnya ya. Nah, ini lapisan tengahnya sudah mengeras sampai gosong karena kehabisan air kukusan. Kemudian masukkan lapisan atas atau adonan lapisan atas secara perlahan, timpa ke atas lapisan tengah. Masukkan adonan lapisan atas sampai habis. Masukkan secara perlahan.
akan kukus selama 30 menit atau sampai matang. Ini kuenya sudah matang, nunggu dingin baru dikeluarkan dari loyang dan siap dipotong. Nah, ini kuenya sudah dipotong dan kelihatan bergelombang lapisan atas. Mungkin ini Pak memasak lapisan atas dan tengah, apinya terlalu besar, itu koreksinya. Nah, ini aku mau coba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Terima kasih, selamat berbuka puasa.